Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari karya karsa dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Supono. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku dan Asi pun lalu kembali ke dalam kamarku. Asi lalu memintaku untuk segera tidur karena dia ingin kembali mengajakku untuk menemui ayahnya. Asi berkeyakinan kalau masalah yang aku alami hari ini akan berbuntut panjang. Dan untuk mencari solusi dari masalah ini, Asi mengajakku untuk kembali ke alamnya. Aku pun mulai memejamkan mata dan tidak butuh waktu lama. Kini aku dan Asi sudah berada di sebuah tempat yang sangat indah. Dari tempat aku berada saat ini, aku dapat melihat gagahnya Gunung Merapi dan beberapa gunung-gunung lainnya. Udara yang sejuk pun membuat aku sangat nyaman berada di tempat ini. Setelah itu Asi mengajakku untuk berjalan menuju ke tempat di mana ayahnya berada saat ini. Tidak butuh waktu lama, orang yang memiliki tubuh tegap dan bernama Mbak Tejo itu sudah menyambutku dengan senyuman yang berwibawa. "Lain kali kau harus bersabar, Nak. Kau harus bisa menjaga ucapanmu agar ucapanmu itu tidak menyakiti orang lain," ujar Mbak Tejo kepadaku. "Selain asik ini bersamamu dan akan melakukan apa yang kamu mau, kau juga sebenarnya memiliki kemampuan yang disebut sabdo dadi. Apa yang kau sumpahkan ketika kau dalam kondisi marah akan berakibat buruk bagi seseorang yang kau sumpahi itu. Jadi mulai sekarang berhati-hatilah dalam berucap, Nak," ujar Mbak Tejo menjelaskan. "Enggak, Mbah, saya minta maaf atas sikap saya kemarin," jawabku sambil menundukkan kepalaku. "Akan ada orang yang datang dan ingin membalas apa yang telah kau lakukan, Nak. Maka dari itu persiapkan dirimu untuk menghadapi garis kehidupan yang akan datang itu. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat kau ambil nantinya, Nak," ujar Mbak Tejo. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Tanyaku yang merasa khawatir dengan keselamatanku dan juga ibuku tentunya. "Hadapi dan berserah dirilah pada Sang Maha Agung, Sang Maha Pencipta alam semesta. Dan kau juga Asi, janganlah kau bertindak ceroboh. Hindarilah segala sesuatu yang membawamu dalam sebuah pertikaian," ucap Mbak Tejo yang memandang Asi dengan tegas. "Baik ayah, maafkan atas kelalaian Asi," jawab Asi yang kini juga menundukkan kepalanya. "Aku meminjamkan pusakaku kepada Nak Pono, dan aku akan meminjamkan kekuatanku kepadamu, Asi. Semoga kalian dapat menghadapi ujian ini, Nak," ujar Mbak Tejo yang perlahan menghilang dari kehadapanku dan Asi. Sudah hampir 1 bulan ini Asi selalu bersamaku. Kedekatan kami pun masih bisa dibilang wajar, walau saat ini aku juga sangat menyayangi Asi. Di setiap malamku Asi selalu mengajakku mengunjungi tempat-tempat yang sangat indah di alamnya. Dan ketika menjelang subuh di dunia nyata, Asi selalu mengajakku untuk kembali. Bisa dibilang saat ini adalah saat-saat terindah dalam hidupku. Perselisihanku dengan Pak Aswar dan orang yang menyerangku beberapa minggu lalu pun sudah dapat teratasi dengan bantuan Asi serta pustaka dan kekuatan yang diberikan oleh Mbak Tejo saat itu. Tapi masalah yang sebenarnya adalah masalahku dengan Pak Anto. Pak Anto yang merasa telah dipermalukan di depan umum pun berkali-kali mencoba untuk membalas sakit hatinya kepadaku. Sudah beberapa kali aku dan Asi dapat mengalahkan makhluk-makhluk yang dikirimnya melalui orang-orang pintar yang membantunya. Tapi tetap saja Pak Anto tidak berhenti begitu saja. Dia terus berusaha untuk dapat menyakitiku. Hingga suatu ketika Mbak Tejo menemuiku secara langsung yang ketika itu aku sedang tidak bersama Asi. Beliau memintaku untuk membuat pilihan yang sangat sulit bagiku. Beliau memintaku jika aku masih ingin terus bersama Asi, maka aku harus menikahinya. Dan aku pun harus menjadi bagian dari mereka tentunya. Jika aku tidak bisa atau menolaknya,
maka aku harus membiarkan Asi pergi dan beliau juga meminta kembali semua kekuatan serta pusaka yang dititipkannya kepadaku. Hal itu pun membuat aku merasa bimbang saat ini. Bila aku menuruti perintah Mbak Tejo, berarti aku harus mati dan meninggalkan ibuku seorang diri. Tapi jika aku memilih untuk tetap hidup, maka aku akan kehilangan Asi, makhluk dari bangsa jin yang saat ini sungguh aku sayangi. Belum lagi ancaman dari Pak Anto yang terus ditunjukkannya kepada aku. Bila aku kehilangan kekuatanku serta pusaka yang dititipkan Mbak Tejo kepadaku, maka aku akan jadi makanan empuk dari makhluk-makhluk kiriman orang-orang yang membantu Pak Anto. Di tengah kebimbangan hatiku saat ini, Asi pun sudah beberapa hari ini tidak lagi bersamaku. Bahkan usahaku untuk memanggilnya dengan kemampuan yang aku miliki saat ini selalu gagal. Rasa bimbang dan rasa rinduku kepada sosok Asi benar-benar membuatku tidak berdaya saat ini. Ditambah lagi aku juga lemah dalam menjalankan ibadahku saat ini. Perlahan tapi pasti aku pun mulai terpuruk oleh keadaan yang semakin sulit. Sudah 2 hari ini aku hanya terbaring lemah dan tidak dapat membantu ibu serta pergi bekerja. Aku merasakan sakit di beberapa bagian tubuhku serta demam yang tidak kunjung hilang. Entah ini karena ulah makhluk-makhluk gaib yang sedang mengincarku, atau memang ini sakit yang disebabkan oleh penyakit medis. Ibu pun lalu membawaku ke sebuah klinik yang berada tidak jauh dari rumahku. Menurut dokter yang memeriksaku, aku hanya perlu beristirahat dan jangan terlalu terbebani oleh pikiran-pikiran yang selama ini menggangguku. Saat ini sudah 1 minggu aku berbaring di tempat tidurku. Sakit yang aku alami ini tidak juga kunjung membaik. Asi yang kedatangannya sangat aku harapkan pun tidak juga hadir di sisiku saat ini. Ketika kondisiku semakin memburuk, ibu memanggil seorang ustadz untuk meruqyahku. Ustadz Farid bersama Ustadz Amin pun mencoba untuk meruqyahku. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kalau aku saat ini sedang dalam pengaruh gaib. Ustadz Farid pun bertanya kenapa aku bisa seperti ini saat ini. Tapi aku pun enggan untuk menjawab pertanyaan beliau dengan jujur. Aku memilih untuk tetap diam saat itu. Hingga akhirnya Rahmat dan Iwan serta Bedul yang menjengukku pun mulai menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi padaku setelah aku gagal mendaki beberapa waktu lalu. Waktu malam itu saya melihat Pono berjalan sendiri, Bu. Tapi dia terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Nah, pas saya tegur, dia bilang lagi ngobrol sama setan. Dan anehnya, waktu Pono bilang mau lihat setannya, tiba-tiba muncul beneran, Bu, setannya. Ujar Bedul menceritakan kejadian malam itu. Ibu dan Ustadz Farid serta Ustadz Amin pun menjadi semakin tidak mengerti saat ini. Karena beliau berdua tidak dapat mendeteksi adanya energi gaib di tubuhku saat ini. Pono juga berkelahi sama orang pintar yang diminta keluarga Pak Aswar untuk mengobati Pak Aswar lho, Bu, ujar Iwan. Iya, Bu, maaf juga nih Pak Ustadz, bukannya saya mau gibah ya. Tapi setahu saya, Pono itu gak punya ilmu bela diri. Tapi anehnya malam itu dia dengan lihai mengeluarkan jurus-jurus silat dan berhasil menjatuhkan Bang Aden. Padahal Bang Aden itu bukan orang-orangan Pak Ustadz, ujar Rahmat yang juga menceritakan keanehan yang ada pada diriku saat itu. Mohon maaf, Bu, untuk saat ini kami belum bisa membantu Ibu dan Mas Pono. Sepertinya ada makhluk yang memiliki kekuatan besar yang menutupi Mas Pono dengan energinya. Kami akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua kami atau guru kami, ujar Ustadz Farid. Iya Pak Ustadz, tidak apa-apa, biar nanti saya carikan pengobatan alternatif lainnya. Setelah beberapa hari berlalu, ibu akhirnya memutuskan untuk membawaku pulang ke kampung halamanku. Hal itu dikarenakan ibu yang tidak bisa merawatku seorang diri, karena kini aku sering berbicara sendiri dan sering menyebut-nyebut nama Asi. Aku sendiri pun sudah merasa tidak berdaya saat ini. Yang aku rasakan saat ini hanyalah kerinduanku kepada Asi, serta kenangan-kenangan sangat membekas di hatiku ketika aku dan Asi pergi menjelajahi alam lain. Dengan menyewa kendaraan pribadi dan juga supirnya, ibu membawaku kembali pulang ke daerah tempat kami berasal. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 jam, akhirnya kami sampai juga di desa tujuan kami. Kedatanganku pun sepertinya sudah ditunggu oleh keluarga dan tetangga-tetangga di desaku. Sepertinya ibu sudah mengabari Pak D serta Pak Le kalau aku akan dibawa pulang ke desa karena sedang mengalami sakit yang aneh. Aku yang kini merasakan suasana tenang di kampungku pun perlahan mulai membaik. Sakit di beberapa bagian tubuhku pun sudah agak berkurang.
Aku pun sudah dapat berinteraksi dengan keluarga dan teman-temanku di desa. Nggak salah, Le. Ibu membawamu pulang ke desa, ucap ibu sambil memijat kakiku. Terima kasih, Bu. Maafkan Pono sudah merepotkan ibu, jawabku yang menitikan air mata karena menahan haru. Nggak apa-apa, Tole. Ini kan sudah kewajiban ibu. Kamu juga harus semangat biar cepat sembuh, Le, ujar ibuku lagi. Ketika aku dan ibu sedang berada dalam suasana haru, tiba-tiba datang seorang teman akrabku yang sudah lebih dari 1 tahun ini tidak aku temui. Assalamualaikum, ucap suara yang sudah tidak asing lagi bagiku. Waalaikumsalam, kami pun menjawab salamnya. Walah, kamu itu loh, Pon, dari kota malah bawa rombongan demit, ujar Danu yang membuatku tersenyum, tapi membuat orang-orang yang berada di rumah Pak Ade terkejut. Kamu ini sok tahu, Nuk, jawab ibuku yang disambut tawa dari sahabatku itu. Kamu kenapa, Pon? Kok sepertinya sudah tidak bersemangat lagi untuk hidup? Ucap Danu yang kini sudah duduk di sampingku. Cangkemmu kuwi loh, kalau bicara pasti ada benarnya, jawabku sambil menepuk pundaknya. Ayo cepet sehat lagi, Pon, biar kita bisa mancing di pantai lagi. Sekarang banyak pantai baru loh, Pon, ujar Danu yang terlihat memijat bagian kakiku. Iya, Nuk, doakan supaya aku cepat sehat kembali, jawabku sambil menjerit karena merasa sakit di bagian jempol kakiku yang sedang dipijat Danu. Nah, kena kowe, ucap Danu sambil terus memijat kuat jempol kakiku. Ampun, Nuk, sakit, teriakku yang sontak membuat ibu dan Pak Adeku menghampiri kami. Piye, Nuk, kok Pono sampai begitu kesakitan? Ada rombongan demit yang mengganggu Pono, bule. Ah, masa Tonu, waktu di kota Pono sudah diruqyah, tapi kata Pak Ustadz dia tidak kenapa-napa loh, Nuk. Danu pun lalu berhenti memijat kakiku dan kini meminta ibu dan Pak Ade untuk meninggalkan kami berdua. Ibu dan Pak Adeku pun menuruti apa yang diminta Danu karena Pak Adeku sudah tahu kalau Danu memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan dari makhluk gaib. Tolong kamu jujur sama aku, Pon. Apakah kamu sudah mengenal makhluk yang kini membuatmu sakit seperti ini? Tanya Danu dengan mimik wajah tegang. Apa sekarang dia ada di sini, Nuk? Tanyaku yang sangat penasaran. Loh, memang dia yang membuatmu sakit seperti ini, Pon? Jangan ganggu dia, Nuk. Aku sudah terlanjur sayang sama dia, jawabku sambil menahan sedih. Bocah gendeng, sayang kau sama demit. Pasti ibumu belum tahu hal ini kan? Tanya Danu yang kubalas dengan anggukan kepalaku. Gendeng, kamu mau sembuh atau mau ikut sama demit itu, Pon? Aku pun hanya terdiam dan kembali menitikan air mata. Pono, manusia dan jin itu tidak ditakdirkan untuk bersatu. Sekarang pikirkan baik-baik. Apa kamu udah kasihan sama ibumu? Dia orang yang paling sayang sama kamu. Dia orang yang berjuang buat hidup kamu. Masa kamu meninggalkan ibumu demi Topono? Ucapan Danu itu sedikit menyadarkanku tentang semua ini. Tapi aku sungguh tidak dapat menghilangkan kerinduanku pada Asih. Wajahnya dan kenangan-kenangan bersamanya terus saja hadir dalam benakku. Apa harus aku yang menceritakannya kepada ibumu atau pademu? Tanya Danu yang membuatku terkejut. Jangan, Nuk. Aku gak mau ibu tahu tentang hal ini. Biar aku yang selesaikan masalah ini. Dan aku juga minta kamu membantuku, Nuk, jawabku dengan suara lirik. Tidak lama kemudian Pak Ade dan ibuku pun kembali menghampiri kami setelah beberapa saat suasana di kamar tempatku berada hening. Piye, Nuk? Apa kamu bisa mengobati Pono? Tanya Pak Ade dengan wajah penuh harap. Insya Allah saya akan membantu Pono, Pak Le. Pak Le dan Bule, tolong bantu doa untuk kesembuhan Pono juga tentunya. Tapi ketika Danu mencoba untuk memijit kembali kakiku, dengan spontan aku menendang Danu di bagian dadanya dengan cukup keras dan membuat Danu terjungkal ke bawah. Wedus, dasar demit jelek, awas kamu nanti, tak buat melintir kamu, ucap Danu sambil bangkit dari duduknya. Ibu dan Pak Deku yang melihat kejadian itu sempat berteriak, sementara aku pun terkejut dengan gerakan kaki yang tidak aku sadari tadi. Maaf, Nuk, aku tidak sengaja, ucapku yang langsung terbangun dari posisi tidurku. Wes, aku rapopo, Pon. Yang penting kamu cepat sehat. Nanti malam aku kesini lagi. Aku akan membuat perhitungan dengan demit betina itu, jawab Danu yang langsung keluar dari kamar tempatku berada.
Setelah Danu pergi dari rumah Pak D, aku merasakan kantuk yang luar biasa. Aku kembali merebahkan tubuh kurusku ini dan beberapa saat kemudian aku pun tertidur. Di dalam mimpiku, Asi kembali menemuiku dengan gaun putih dan kain batik berwarna coklat muda yang membuatnya tampak begitu cantik sekali. Dia pun tersenyum lalu memelukku dengan erat. "Apakah sampean benar-benar mau meninggalkanku, Mas?" tanya Asi dengan wajah tertunduk. "Loh, bukannya kamu yang sudah meninggalkan aku sih? Aku sampai seperti ini karena terus memikirkanmu sih," jawabku dengan mata berkaca-kaca. "Apakah sampean menyayangi aku juga, Mas?" tanya Asi dengan wajah penasarannya. "Aku belum pernah merasakan jatuh cinta sebelumnya sih. Kamulah cinta pertamaku dan aku sangat menyayangimu sih," jawabku dengan menatap tajam wajah Asi. "Lalu kenapa kau tidak langsung menerima tawaran dari ayahku, Mas?" tanya Asi yang kini memalingkan wajahnya. "Aku harus memberitahu ibuku dulu sih, karena ibu adalah satu-satunya orang yang sangat aku sayangi dan sangat menyayangiku. Aku tidak mau kalau ibu akan merasa kehilanganku sih. Jadi aku butuh waktu untuk menjelaskannya kepada ibu," jawabku dengan sungguh-sungguh. "Baiklah kalau begitu, Mas. Aku beri waktu 3 hari untuk mengambil keputusan. Saat ini aku tidak bisa berlama-lama bersamamu, karena jika ayahku tahu, maka dia akan sangat murka." "Aku pergi dulu, Mas," ucap Asi sambil memegang wajahku dan perlahan menghilang. Aku pun berteriak memanggil nama Asi berulang kali, hingga ibu dan budeku pun membangunkanku dengan menggoyang-goyangkan tubuh kecilku ini. "Le, istighfar Le, bangun," ucap ibu yang perlahan terdengar di telingaku. "Asi Bu, Asi mau pergi meninggalkanku Bu," ujarku sambil menangis. "Asi kui sopo, kok kamu udah pernah cerita sama ibu kalau kamu sudah punya teman wanita?" Aku yang mendengar pertanyaan ibu tadi sontak terdiam, lalu mengusap air mata yang sudah membasahi kedua pipiku. "Nggak apa-apa kok Bu, aku cuma mimpi Bu." "Lah iya, terus Asi itu siapa Le? Dari tadi kamu berteriak manggil-manggil nama Asi," tanya ibu yang kini makin penasaran. "Asi itu demit betina yang sudah membuat Pono seperti itu Bude," celetuk Danu yang kini terlihat berdiri di depan pintu kamarku. "Brengsek," ucapku sambil memandang tajam Danu. "Bude harus tahu, Pono itu sudah disukai dan menyukai jin betina dari sebuah tempat yang tinggi Bude," ujar Danu yang kini sudah ada di antara ibu dan budeku. "Sekarang sepertinya Pono lebih memilih bersama jin betina itu daripada Bude," imbu Danu yang terlihat menatap wajah ibu yang tertunduk lesu. "Astagfirullahaladzim, apa bener Le? Apa yang barusan ibu dengar dari Danu ini?" tanya ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya menundukkan kepala sambil kembali menumpahkan air mataku. Pono, apa di dunia ini sudah kehabisan stok gadis toh Pon?" tanya ibu yang membuatku tersenyum. "Nanti aku carikan Pon, mau yang buka bungkus atau yang second seperti baru, atau yang second layak pakai," celetuk Danu yang membuatku tertawa kecil. "Kamu ini loh Nuk, masih bisa bercanda saja," ucap budeku yang juga ikut tertawa. "Loh, memang iya kan Bude? Di desa kita ini banyak gadis-gadis yang jelentit-jelentit, yang second juga semok-semok, yang second bawa anak gadis juga ada. Terus ngapain kamu malah milih ikut demit? Kamu mau jadi penghuni gunung itu Pon?" ujar Danu yang sedikit mengusir rasa sedihku. Wes, tak bikin kopi dulu. Tolong bantu sembuhkan Pono ya Nuk. Kami serahkan semuanya kepada kamu. Kalau ada yang perlu dibeli, bilang saja biar nanti Pak Ade yang cariin," ujar Bude sambil berlalu pergi dari kamar ini. "Iya Bude, siap." "Brengsek, aku kira kamu pulang tadi Nuk," ujarku yang sedikit kesal pada Danu. "Loh, aku memang sengaja memancing kedatangan demit betina itu Kopon. Aku yakin dia pasti akan menemuimu karena dia menyadari akan ada orang yang mengganggu rencananya," jawab Danu sambil tersenyum puas. "Lalu, apakah sekarang dia sudah tidak ada di sini, Nuk?" "Dia sudah pergi. Tinggal makhluk-makhluk bawahannya yang terus menggerogoti kesehatanmu saat ini. Tujuannya adalah supaya kau cepat mati dan bisa pergi bersama demit betina itu ke tempat yang tinggi di sebuah gunung." "Kok kamu tahu kalau dia berasal dari sebuah gunung, Nuk?" tanyaku sambil mengernyitkan dahiku. "Loh,
Kamu pikir aku banyak ngelakoni tirakat dan puasa itu buat apa toh Pono? Tanya Danu yang kusambut dengan menggelengkan kepalaku. Ya buat olah rasa, olah pikir dan olah batin goblok. Jawab Danu sambil tertawa senang melihatku terdiam seperti sapi ompong. Ya sudah Nu, tolong bantu aku ya. Aku tidak ingin mengecewakan ibu dan membuat ibu sedih. Sekarang kamu mandi, lalu sholat, dan jangan putus untuk terus berzikir. Bentengi dirimu dengan terus menyebut nama Allah. Aku akan menemui seseorang yang bisa membantu untuk mengusir demit betina itu dari hidupmu. Ujar Danu yang berpamitan untuk menemui seseorang. Sementara itu Danu kini sedang menuju desa yang berada di perbukitan yang berbatasan dengan sebuah pantai. Di sana Danu pun bertemu dengan Pak Agung yang kini diangkat menjadi lurah desa tersebut. Dia pun meminta izin kepada Pak Agung untuk mendatangi bukit yang menjadi dinding dari sebuah telaga. Ada perlu apa Nak Nu? Sudah sore seperti ini, kamu ingin pergi ke bukit itu? Tanya Pak Agung yang sudah duduk bersamanya di sebuah teras rumah. Saya ingin meminta bantuan dari Ki Mawas Pak. Ada teman saya dari Jakarta yang saat ini nyawanya sedang terancam. Jawab Danu menjelaskan. Sebaiknya kamu menemui Mbak Kromo terlebih dahulu Nu. Biar bagaimanapun Mbak Kromo adalah juru kunci dari bukit dan telaga itu. Jadi adab yang baik adalah dengan meminta izin dari Mbak Kromo dulu. Ujar Pak Agung menjelaskan. Belum lama Pak Agung berucap seperti itu. Tiba-tiba datang angin yang berhembus pelan menerpa tubuh Danu dan Pak Agung. Tidak usah Pak Lurah, aku sudah di sini. Ucap suara yang datang dari balik kabut tipis di depan mereka. Alhamdulillah, sampean bisa tahu. Saya sedang membutuhkan bantuan dari sampean, Mbah. Ujar Danu yang sepertinya sudah mengetahui sosok yang datang itu. Harusnya aku mengajarimu cara untuk berkomunikasi denganku bocah elek. Jadi kau tidak perlu repot-repot bila ada keperluan yang mendesak seperti ini. Balas sosok yang berdiri tegak di antara Danu dan Pak Agung. Ada perlu apa sehingga kau menginginkan aku membantumu bocah? Anu Mbah, teman saya mau dibawa oleh demit betina dari sebuah gunung. Ujar Danu yang sepertinya bingung untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapinya kini. Aku belum paham apa maksudmu bocah. Jawab sosok gaib yang kini memegangi janggutnya. Jadi begini loh Mbah, teman saya yang bernama Supono ini baru datang dari kota. Dia itu sakit dan menurut saya kondisinya sudah sangat parah Mbah. Sakit yang diderita oleh Supono ini disebabkan oleh jin betina yang menyukainya Mbah. Jin betina itu sepertinya membuat Supono jatuh cinta padanya dan ingin mengajak Supono hidup di alamnya Mbah. Ujar Danu menjelaskan. Lalu apa yang harus aku lakukan bocah? Loh, ya sampean ajak diskusi toh Mbah. Atau kalau sampean minat, ya sampean nikahi saja jin betina itu. Jawab Danu sambil tertawa. Bocah edan. Ya kalau sampean tidak minat, kita usir saja Mbah demit itu. Ya sudah, sekarang pergilah ke tempat temanmu itu berada. Aku akan menyusulmu. Aku akan melihat siapa sosok jin betina yang kau maksud itu. Jawab sosok gaib yang sepertinya sudah akrab sekali dengan Danu. Injih Mbah, kalau begitu. Belum sempat Danu melanjutkan kalimatnya, sosok gaib itu telah menghilang dari hadapannya. Asem, mentang-mentang sakti, datang dan pergi sesuka hati. Ujar Danu sambil menatap Pak Agung yang sedang tertawa itu. Ya sudah Pak, saya pamit dulu. Ucap Danu kepada Pak Agung. Oh ya Pak, apakah Bagus dan Bagas betah tinggal di kota? Tanya Danu kepada Pak Agung yang menanyakan kedua anak laki-laki Pak Agung. Sepertinya mereka betah tinggal bersama anak boy di sana. Jawab Pak Agung. Danu yang sudah berdiri pun kembali duduk dan terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Sari, tolong buatkan kopi untuk Mas Danu. Ujar Pak Agung yang membuat Danu terkejut. Loh Pak, saya kan mau. Saya tinggal dulu Nuk, biar Sari menemanimu menghabiskan kopi yang sedang dibuatkan Sari. Jawab Pak Agung yang memotong kalimat dari Danu. Danu hanya tersenyum malu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bertemu bidadari dari desa Wingit ini ya Allah. Ujar Danu ke arah Sari yang datang membawa segelas kopi dan singkong rebus itu. Aku pikir kamu lupa sama aku Mas. Jawab Sari yang terlihat kesal. Ya ndak mungkin aku melupakanmu toh. Kamu kan gombal.
Jawab Sari memotong ucapan Danu. Maaf, Sar, aku sedang terburu-buru tadi. Jawab Danu yang berusaha merayu Sari yang terlihat kesal. Ya sudah, kopinya dihabiskan, terus cepat pulang sana. Gerutu Sari yang makin terlihat marah. Kamu tambah cantik kalau lagi marah. Ya sudah, aku selesaikan dulu urusanku ini ya. Setelah itu, aku akan membawa orang tuaku untuk melamarmu. Ujar Danu yang terlihat yakin, sehingga membuat Sari kembali tersenyum. Sekitar pukul 8 malam, Danu pun kembali datang ke rumah Pak Deku, tempat di mana aku saat ini berada. Danu pun lalu masuk menghampiriku yang sedang terbaring di tempat tidur. Danu lalu meminta ibu dan yang lainnya untuk meninggalkan kami berdua. Setelah itu Danu meminta agar tidak ada yang memasuki kamar tempat kami berada sebelum Danu membuka pintu. Setelah itu Danu meminta aku memejamkan mata dan terdengar dengan sangat jelas olehku. Danu mulai membaca-baca sebuah doa atau amalan-amalan tertentu. Beberapa saat kemudian tubuhku seperti terdorong dengan keras dan pandanganku pun menjadi gelap. Setelah itu, aku kini sudah berada di sebuah tempat dengan banyak pohon besar di sekitarku. Mudah-mudahan dia mau datang ke tempat ini, Pon, ujar Danu yang terlihat masih memegang pundakku. Maksud kamu Asinu? Tanyaku dengan sedikit terkejut. Iya, kekasihmu yang beda alam itu. Danu pun mengajakku untuk terus berjalan. Dan setelah itu aku melihat beberapa bangunan seperti candi. Dan tempat ini sepertinya sudah tidak asing lagi bagiku. Sepertinya aku pernah mendatangi tempat ini, Nu. Ucapku yang kagum sambil memandang ke sekitarku. Wah, ternyata lebih dulu kamu yang menjelajah tempat ini, Pon. Tidak lama kemudian muncul beberapa makhluk besar yang sangat menyeramkan, yang kini mengelilingi kami dengan mata merah menyala. Ono gerandong, Pon, bisik Danu yang menahan tawanya. Sepertinya Danu sudah sangat terbiasa dengan pemandangan menyeramkan seperti ini. Bisa-bisanya dia bercanda di saat gawat seperti ini. Cepat panggil pacarmu itu, Pon, ucap Danu yang kini terlihat lebih serius. Asih, kamu di mana sih? Teriakku tanpa memperdulikan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Bocah kurang ajar, seenaknya kau memanggil ratu kami dengan berteriak, ujar salah satu makhluk menyeramkan itu sambil menggeram. Basi, ini loh Mas Ponomu datang, seru Danu yang berteriak lebih kencang dariku. Cukup, dasar manusia tidak tahu diri, akan kujadikan kau makan malam kami di tempat ini, jawab makhluk yang terlihat lebih besar di antara yang lain. Setelah berkata seperti itu, makhluk-makhluk menyeramkan yang terlihat seperti genderuwo itu lalu mengepung kami berdua. Danu pun terlihat memasang kuda-kuda untuk menghadapi makhluk-makhluk yang besarnya 2 kali lipat tubuh kami. Belum sempat makhluk itu menyerang kami, tiba-tiba sosok perempuan cantik yang mirip sekali dengan Asi menghentikan langkah makhluk-makhluk menyeramkan itu. Cukup, ucap wanita itu dengan tegas. Akhirnya kau datang juga, Mas. Apakah kau sudah siap untuk menjadi pendampingku di istana ini? Ujar Asi yang terlihat lebih dewasa dengan busana seperti ratu sebuah kerajaan. Apakah orang yang kau ajak itu juga sedang mencari pendamping, Mas? Ucapnya lagi dengan senyuman yang terlihat sangatlah menawan. Enak aja, aku sudah punya calon permaisuri dan kalian bukanlah levelku. Celetuk Danu yang kini memegangiku dengan erat. Berarti aku harus membunuhmu di sini supaya kekasihku itu dapat pergi denganku, jawab Asi dengan mata yang terlihat memerah. Maafkan aku sih, sepertinya aku tidak bisa terus bersamamu. Ucapku yang sontak membuat Asi terkejut. Aku tidak peduli lagi, kau mau ikut denganku secara sukarela atau aku harus memaksamu. Kau harus jadi milikku dan harus ikut bersamaku, Mas, jawab Asi yang kini muncul taring di kedua pipinya. Di saat aku merasa sangat ketakutan, aku mendengar Danu terus menggerutu menyebut-nyebut nama Kimawas. Sampean di mana, Mbah? Masa sampean sengaja menjebak kami di sini? Ucap Danu lirik. Kimawas, Ki, ujarnya pelan. Ketika sosok Asi yang kini terlihat menyeramkan itu hendak menyerang kami, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang membentuk kubah melindungiku dan Danu. Setelah sosok Asi perlahan mundur, tiba-tiba di depan kami kini sudah berdiri sosok pria dengan pakaian kerajaan sedang memegang tombak yang bercahaya putih. Putri Antariasi. Lama sudah kita tidak berjumpa, ucap sosok gaib yang berdiri tegak itu. Alhamdulillah, Mbah, tak pikir sampean tidak jadi datang, ucap Danu perlahan.
Kamu mengenal sosok itu, Nuk? Tanyaku berbisik ke arah Danu. Nama beliau ini adalah Kimawas. Beliaulah yang kini menjaga Telaga Tirta dan Bukit Jerpitu. Jawab Danu menjelaskan. Cukup bocah elek. Sekarang bukan waktunya kau menyanjungku. Ujar Kimawas yang terlihat menoleh ke arah kami. Iya mbah, jawab Danu singkat. Raden Mawas Tirta, angin apa yang membawamu ke daerah kekuasaanku ini? Ujar Asi yang kini terlihat kembali cantik. Maafkan aku atas kelancanganku ini putri. Aku hanya membantu sahabatku ini untuk membawa kembali temannya dengan damai. Ujar Kimawas yang memandang kami berdua. Apa kau sudah membawa pengganti dari manusia itu, Raden? Balas Asi yang kini terlihat menggoda Kimawas. Tidak putri, aku hanya meminta dengan kebaikan hati putri, penguasa dari dataran tinggi ini. Aku tidak membawa apapun ke tempat ini. Aku sudah lama mengenalmu, Raden. Ini adalah sebuah pilihan yang sulit bagiku. Saat ini, aku sedang mencari sosok pendamping untuk memimpin kerajaan ini, menggantikan ayahku. Danu terbatuk-batuk sambil melirik Kimawas. Bocah edan, apa kau tidak tahu kalau nyawamu dalam bahaya? Masih saja kau bisa bercanda di keadaan seperti ini. Maaf mbah, itu tadi Tuan Putri mengatakan bahwa dia sedang mencari pendamping. Sepertinya sampean cocok loh mbah. Ujar Danu yang kembali berbisik kepada Kimawas. Bocah edan, hentikan gurauanmu. Atau aku tinggalkan di sini. Jawab Kimawas yang merasa kesal. Alah, gitu aja marah toh mbah. Alangkah baiknya putri mencari pendamping dari sebangsa kita juga putri. Jangan menyalahi aturan dengan menjadikan manusia sebagai bagian dari bangsa kita. Jawab Kimawas dengan penuh wibawa. Kalau begitu, maukah kau jadi pendamping putriku ini, Raden? Ujar suara yang tiba-tiba muncul di balik cahaya berwarna merah di samping Asi. Lama kita tidak bertemu, Mawas Tirta. Aku dengar saat ini kau sudah memiliki daerah kekuasaan yang baru. Imbu sosok yang mirip sekali dengan Mbak Tejo. Antari, cepat kau lepaskan anak itu dari pengaruh ilmu yang kau tanamkan kepadanya. Aku rasa biarkan anak itu pergi menjalani kehidupannya sebagai manusia. Dan jangan kau ganggu dia lagi. Aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Ujar sosok yang sangat berwibawa itu sambil menunjuk ke arahku. Baiklah ayah, jawab Asi sambil memejamkan matanya dan seperti membacakan mantra-mantra tertentu. Sesuatu yang aneh pun aku rasakan dalam diriku saat ini. Dada ini terasa lega tanpa ada perasaan yang mengganggu pikiranku lagi. Aku seperti menemukan diriku yang sebenarnya. Tidak ada beban perasaan apapun yang aku rasakan saat ini. Danu yang melihatku pun terdengar mengucapkan kalimat syukur dari bibirnya. Dia tersenyum kepadaku dan menepuk-nepuk pundakku. Alhamdulillah Pon, besok kita bisa mancing di pantai kalau begini. Ucap Danu yang masih menepuk-nepuk pundakku. Sepertinya ada yang aneh ya, Nuk? Tanyaku kepada Danu. Sudah, nanti aku jelaskan ketika kita kembali ke dunia kita. Sekarang, antarkan kedua pemuda itu menuju ke dunianya, Raden. Setelah itu, aku minta kau kembalilah ke istanaku, karena ada beberapa hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Ujar sosok pemimpin yang sangat tegas itu kepada Kimawas. Baik Tuan, jawab Kimawas sambil menganggukkan kepalanya. Setelah meninggalkan tempat itu, perlahan aku membuka kedua mataku dan berusaha untuk mengumpulkan kesadaranku. Danu yang terlihat sedang menikmati kopi hitam dan kepulan asap dari rokok kretek kesukaannya pun tersenyum kepadaku. Ayo bangun, kita kan mau mancing di pantai. Ucap Danu yang tertawa melihatku yang masih lemas. Kamu sudah enak-enakan ngopi, Nuk, sedangkan aku masih pusing dan badanku sakit semua rasanya. Jawabku sambil mengecangkan otot-otot tanganku. Ya sudah, besok saja kita pergi mancingnya. Sekarang kamu istirahat dulu saja, Pon. Aku hanya menganggukkan kepala, tanda menyetujuinya. Ibu dan keluargaku yang lain pun terlihat senang melihatku kembali sehat dan dapat berkomunikasi seperti biasanya. Ibu dan Pak D memintaku untuk menceritakan apa yang sebenarnya aku alami. Tapi aku malu untuk menceritakan pengalaman aneh yang tidak masuk akal ini. Jangan biarkan tipu daya setan merusak hati dan pikiranmu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini.
Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.